Selamat malam, salam menyan, salam ojo percoyo menyanar semuanya. Kembali lagi bersama saya Oming di Atlantis Research Center di Dongeng Kisah Luar Biasa Nuswantara, seri Kayangan Ngejowantah, episode 321 dengan judul Kersanipun Dewa Bathara. Seperti biasa saya akan disclaimer dulu bahwa semua yang dibahas malam ini hanya dongeng. Jadi kalau nggak percaya ya bagus. Justru itu yang sangat kami harapkan. Tapi kalau mau percaya ya ngapain juga, karena ini kan cuma dongeng. Dan dongeng itu tidak untuk dicari kebenarannya. Ojo percaya aja ya. Sambil menunggu Mas dan Mbak Vicky, saya juga akan disclaimer lagi untuk menyaner yang mungkin belum tahu ataupun sudah tahu. Kalau ini disclaimer tambahan dari ARC bahwa ARC itu bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kegiatan ritual, riset penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Setijo dan Mbak Vicky Ananda tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Kopdar tanpa dihadiri Mas Agung Bimo Setijo saja atau Mbak Vicky Ananda saja, bukan kopdar resmi Atlantis Research Center. Jadi mohon disimak, dihayati disclaimer ini baik-baik ya, menyanar. Terutama menyanar yang baru bergabung. Halo Mas. Halo Mbak. Kelihatan. Kelihatan. Masih ngantuk nggak Mas? Iya Mbak. Suaranya aman nggak Mas? Aman, di tempatku jelas. Aku jelas nggak Mbak? Aman sih Mas. Sejauh ini so far so good. Sebentar, ini masih nunggu Mbak Vicky. Hari ini kita mundur 30 menit nih Mas. Iya. Tapi kayaknya menyanet sih sampun siaga. Karena yang nge-view sudah 500-an sih tadi tak lihat. Halo Mbak. Halo Mbak. Loh, Mbak Vicky nggak bisa lihat. Nggak apa-apa Mas. Loh. Tapi kita nggak, di tempatmu kelihatan nggak Mbak? Kelihatan. Oh, kita nggak bisa lihat Mbak Vicky. Oke. Coba ya Mbak, lihat pakai HP yang lain. Oke. Mbak Vicky sudah siap untuk minumnya? Apa yang disiapkan Mbak? Oh ini ya, narasinya. Sudah siap? Emang udah dikirim narasinya? Belum ya? Belum ya Mbak? Sorry Mbak, lupa berarti Om yang ngirimnya. Oke ya. Sik Mbak. Kali ini Omeng banyak miss. Hari ini nggak sibuk, Mbak? Sibuk, Mbak. Sibuk ya? Ketemu nggak Mbak? Kalau nggak aku yang ngirim aja, aku ada. Ketemu Mas. Oh ya sudah. Oke. Oke. Udah Mas? Ya udah. Oke, kita mulai ya. Atlantis series ke-321, Kersanipun Dewa Bathara. Slide 1. Jagat para dewa dan Bathara adalah jagatnya para maya. Jadi sesuatu hal yang tidak mungkin bisa dilihat kalau hanya menggunakan panca indera. Ayo Mbak. 2. Maya itu sesuatu yang susah dilihat jika masih
gendong Drubikso 4. Artinya kalau masih ada yang nutupi ya jangan sulit melihat. Lanjut, Mbak. Tapi kalau tidak gendong Drubikso 4 pasti gampang terlihat. Ya, dan jelas selanjutnya, Mbak. Jagat Dewa Batara meliputi seluruh jagat Triloko Bawana. Jadi bukan hanya jagat cilik dan jagat gede, tapi ada di jagat langgeng juga. Lanjut, Mbak. Karena mereka yang mengatur jagat Triloko Bawana. Karena jagat Triloka itu diatur dari jagat langgeng. Lanjut, Mbak. Mereka juga yang menyusun jagat kecil tiap makhluk hidup. Tapi ya teman dongeng. Lanjut, Mbak. Jadi semua bagian dari makhluk hidup itu milik dewa atau batara yang spesifik. Jadi tergantung dari mana asalnya, dari sang yang mana. Lanjut, Mbak. Karena kulit, tulang, dan rambut pemiliknya berbeda-beda. Ada dalam tataran di sang yang Toto Winanci. Lanjut, Mbak. Sehingga bagi yang dipinjami seharusnya mengembalikan. Jadi bukan diumpetin. Lanjut, Mbak. Dan beliau akan sangat senang jika dikembalikan. Ya, sama dengan kita atau kalau ada orang pinjam dikembalikan dan si senang. Lanjut, Mbak. Sehingga saat semua sudah dikembalikan maka tidak akan terbebani lagi. Ya, jelas. Lanjut aja, Mbak. Dan mengembalikan itu juga bukan teori. Juga bukan filsafat. Lanjut, Mbak. 13. Juga bukan filsafat. Baru aja tak sebut. Lanjut aja, Mbak. Karena arti kata mengembalikan itu sudah sangat jelas. Tapi maksudnya bukan ke Pulau Bali loh ya. Lanjut, Mbak. Maka mengembalikan itu bukan merupakan filsafat. Ya, Pak. Membalikan ya membalikan, bukan filsafat. Lanjut, Mbak. Juga bukan kata-kata indah. Yang mengembalikan ya itu makanya mengembalikan. Lanjut, Mbak. Dan semua itu sudah ada sandi atau mantranya. Karena akan tujuannya pada siapa dan harus presisi. Lanjut, Mbak. Jadi bukan dengan bahasa yang tidak sama dengan bahasa kawitan. Jadi harus sesuai dengan bahasa kawitan. Karena ini dongeng. Lanjut, Mbak. Dan mengembalikan itu harus sopan. Ya maksudnya dilempar. Lanjut, Mbak. Jadi bukan malah pencilaan nggak karuan. Ya, jadi yang sopan itu bukan mengembalikan ya dengan tangan, bukan dengan kaki. Makanya tidak kepodo. Lanjut, Mbak. Karena pencilaan bukan tata cara mengembalikan. Itu akrobat, bukan cara mengembalikan. Lanjut, Mbak. Tapi emang ada mas orang yang membalikin kayak gitu. Ya mungkin aja tuh, Mbak. Dilempar ada aja loh. Tapi itu gaya yang sangat tidak sopan. Karena kan, kalau membalikan ya harusnya sama-sama berdiri terus diserahkan baik-baik, bukan dengan kaki. Ayo, Mbak. Dapat diartikan malah mau melawan. Atau ya pokoknya tuh secara tingkat kesopanan di dalam negeri dongeng murah sopan, Mbak. Ayo, Mbak. Dan mengembalikan juga bukan dengan rumongso biso. Tapi kalau cuma rumongso bisa itu belum tentu ngerti kok sebenarnya. Malah mungkin nggak ngerti apa-apa. Lanjut, Mbak. Mengembalikan bukan dengan rumongso biso, tapi mengembalikan kan kalau cuma rumongso aja kan, kalau nggak dikembalikan kan rumongso nggak guna kan mas? Ya nggak guna. Oke, 25. Karena hanya rumongso dapat dijamin pasti tidak akan mengembalikan. Ya lanjut aja, Mbak. Atau malah tidak tahu sama sekali. Itu kalau rumongso bisa memang biasanya seperti itu sih. Belas serang ngerti. Ayo, Mbak. Jadi semua bagian dari diri akan menjadi mulia. Lanjut aja, Mbak. Karena semua yang dipinjam seharusnya kembali kepada tempatnya dan pada pemiliknya. Dan pada dongengnya. Lanjut, Mbak. 29. Dan pengembalian harus pas pada yang punya. Jadi jangan mengembalikan kepada yang tidak punya. Jadi ke tempat miliknya yang sebenarnya. Lanjut, Mbak. Bukan dikirim melalui pos. Karena nggak ada tukang posnya. Karena ada 30, aku disclaimer diri.
dulu ini semua cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa, tapi kalau percaya jangan percaya karena dongeng memang bukan untuk dipercaya. Ayo. Oke, tambah disclaimer. Yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun, termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kedua, kegiatan ritual, riset, penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Sejo dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, kopdar tanpa dihadiri oleh Mas Agung Sejo saja atau saya saja atau Mas Agung Sejo dan saya bukan kopdar resmi Atlantis Research Center. Monggo Mbak Ming. Oke, Mbak. Mas, monggo Mas, yang 30 ini, Mas kerso Ming tayangkan disclaimer Dungun atau gimana? Hari ini kita ada banyak disclaimer, Mas, ada 8, Mas. Disclaimer dulu aja Mbak. Ada Oh, 8 versi ya. Apa ya? 332 itu Mbak. iya, Mas. Ini cuma dongeng. Kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak percaya, ini tengah alas beneran loh. Loh. Salah menyan. Ini di M664 hujan. El Nino nih ya, katanya musim kemarau. Kemarau panjang nih ya. Ojo percaya. Salah. Kalau ini bekas banyak bekas hujan ini. Katanya El Nino banyak bekas hujan. Berarti El Nino-nya El Nino-nya ini ya Mas ya. Salam. Maroni. Sampun, Mas. Sampun 3. Monggo mau dongeng. Nopo mangken, Mas? Ya itu, aku dulu kan pernah ngomong ya Mbak, dalam dongeng yang dulu gitu, nggak tahu masih di episode berapa sih aku nggak paham masih, aku kayaknya lupa deh. Nah, kalau produk yang atau hapsara-hapsara ini mulai akan pulang, maka yang terjadi adalah daerah yang didatangi lebih dingin dan daerah yang ditinggal menjadi lebih panas. Itu kan gitu, Mbak. Dan saat ini yang terjadi nggak tahu deh, apakah di tempat kita lebih dingin atau lebih panas. Tapi kalau di tempatku saat ini ya menjadi lebih dingin gitu. Gitu ini yang pertama ya Mbak. Terus yang kedua itu kalau dalam bahasa Inggris mungkin is itu cuman batas to be ya, berarti yes atau yes atau apa gitu, atau etes gitu. Pokoknya yang penting hanya apa to be untuk menyatakan present. Tapi kalau di Jawa is itu artinya nyata, dan di Jawa sih di ARC tepatnya nyata. Maka ada istilah is moyo gitu, berarti nyoto tapi samar gitu, karena maya itu kan samar. Jadi kalau moyo doang jadi memang samar doang, tapi kalau es moyo jadi nyata tapi samar. Terus kalau es woro, es itu berarti kan nyata tadi ya, woro itu kan anugerah, jadi anugerah yang nyata gitu. Jadi kalau woro doang itu anugerah. Jadi kalau anugerah yang belum nyata, belum nyata, belum turun, atau masih tersembunyi, masih disembunyikan oleh dongeng, gaibnya dongeng maksudnya gitu. Jadi dikatakan buka, jadi nggak pakai es, tapi pakai sandi. Nah, tapi yang lucu di dalam bahasa bahasa kita,
Karena kalau dengan bahasa air sih mungkin yang beda sih ya. Ada sandi woro. Dia kan harusnya sandi woro itu kan seharusnya menunjukkan anugerah yang akan turun. Jadi yang masih dikode, masih sandi itu kode atau apa ya, yang masih rahasia gitu. Jadi lucunya ketika ada anugerah yang belum turun tapi sudah disandikan akan turun, dianggap acting. Gimana ya? Sandiwara kalau zaman sekarang itu terjemahannya apa sih selain acting, Mbak? Apa aku salah benar sebenarnya? Halo, Mbak Omeng, dengar aku nggak? Nggak ada suara Mbak Omeng. Iya Mas. Nah, itu apa namanya? Kalau dalam bahasa saya, sandiwara itu kan bahasaku ya. Aku nggak tahu aku yang salah terjemah tuh gimana. Bahasaku sandiwara itu artinya acting. Padahal sandiwara itu adalah anugerah yang akan turun. Karena masih dalam bentuk yang masih tersandikan itu kan berarti masih, tapi sudah dipastikan kalau sudah ada kata sandinya itu berarti pasti akan datang gitu kan. Nah ini apa namanya, aku yang salah menerjemahkan atau gimana ya. Tapi yang aku ngerti, kalau dalam beberapa bahasa kawitan yang masuk, kenapa kok selalu diartikan yang berbeda ya? Hampir hampir 100% terbalik gitu loh. Seperti suka dikatakan senang padahal sedih gitu kan. Terus anugerah yang akan turun atau sandiwara dikatakan acting gitu. Iya, Kenapa sih tepatnya? paru-paru Mas. Ayo itu. Aku bingung deh. Kalau eh, ya mungkin cuma itu ya, untuk yang 30 ini semoga membuat bingung banyak orang karena aku sendiri juga nggak ngerti kudunya gimana gitu. Kudunya ya, bukan seharusnya kudunya. Nah, aku benar bangsa kudu, makanya untuk bangsa kudu gimana ngomong kudune gitu. Iya Mas. Mas, apa namanya? Karena Mas sampun ngendiko niki yang 30, Umi punya disclaimer khusus niki Mas. Oh iya, Boleh boleh. ditayangkan sekarang Mas? Iya. Ya. Bentar Mas. Mungkin nggak kelihatan ya kalau tapi nggak, semoga kelihatan. Kelihatan Mas. Ya, ini jam 5.44, jam 5.44 pagi, nggak kelihatan. Niki kelihatan Mas. Niku napa Mas niku? Wah, aku kan bukan tahu Mbak, jadi aku nggak ngerti. Yang jelas mungkin layangan kan Mbak. Oh, oke. Cuman gerakan layangannya lebih kencang daripada pesawat terbang gitu aja. Rekor enggak Mas? Rekor sih harusnya, cepet banget sih Mbak. Hmm. Oke. Berarti cukup Mbak. cukup Diki Maman ya Mas. Oke. Kalau aku mungkin menamakannya kok MCFO gitu Mbak. Oh, MCSFO karena mungkin singkatan dari Mas Koiri Flying Object. Karena oh, kelihatan di tempatnya Mas Koiri. oke, oke. Tak pikir Pak UFO, Apa itu? Pak Ustadz Flying Object. Kan namanya Pak Ustadz Koiri. Oh, Oke Mas. Oke, sampun nggih Mas. Niku mawon oke. Mas. Ampun Mbak. Oke.
Oke, oke Mas. Kalau Genten kita lanjut ke slide ya Mas. Oke. Oke, slide ke 31. Nah, Juga bukan yang punya disuruh ambil sendiri. ya, kalau pinjam ya harus dikembalikan, bukan disuruh ngambil sendiri. Ayo, Mbak. Karena minjam ya harus mengembalikan. Ya, lanjut, Mbak. Udah jelas. Bukan malah ngumpetin. Karena kalau minjem itu yang harus dibalikan, bukan diumpetin. Lanjut, Mbak. Karena jagat kecil memang ada pemiliknya. Secara dongeng begitu. Secara dongeng ya. Lanjut, Mbak. Dan jagat kecil juga bukan sampah. Secara dongeng begitu. Lanjut, Mbak. Sehingga jagat kecil juga harus dihamemayu. Karena yang namanya pinjam itu kan kalau bisa diperbaiki ya. Jangan menjadi lebih buruk. Lanjut, Mbak. Dan para dewa dan batara akan memberi tuntunan dalam merawat dan melakukan hamemayu. Ya, itu dalam dongeng begitu. Lanjut, Mbak. Dan yang terpenting, para dewa dan batara tidak pernah menitipkan jagat kecil kepada para jubikso 4. Makanya sangat aneh ketika mereka dianggap sedulur, padahal bukan sedulur. Iya, Mbak. Jadi jubikso 4 tidak punya hak sama sekali atas jagat kecil. Karena sebenarnya numpang pun nggak punya hak. Lanjut, Mbak. Dan sebenarnya para dewa batara tidak suka jika jagat kecil disusupi jubikso 4. Tapi karena masalah zaman dititipkan kepada itu, apa ya, satu zaman ini diizinkan. Lanjut, Mbak. Namun mengingat sabdo dari sang guru Hyang dan Poro Kawitan, maka harus direlakan jubikso 4 ikut memasuki jagat kecil. Jadi cuma satu zaman diizinkannya berdasarkan dongeng. Lanjut, Mbak. Dan itu artinya akan kehilangan kontak dengan pemilik jagat kecil. Ya, dapat dikatakan sinyal loss. Gitu. Berdasarkan dongeng begitu. Lanjut, Mbak. Dan Dewa Batara akan mengupayakan agar jagat kecil menjadi lebih indah. Itu tetap akan diupayakan oleh para yang. Tapi masalahnya kan yang menolak siapa. Lanjut, Mbak. Tapi bagi yang mau memperindah. Jadi tidak semuanya, hanya yang mau memperindah saja. Lanjut, Mbak. Tapi jika tidak mau ya tidak masalah. Ya karena tidak mau kan memang tidak apa-apa, tidak akan ada paksaan. Lanjut, Mbak. Karena jagat kecil bisa ditarik dan diberikan kepada yang sanggup merawat serta menjaganya. Jadi akan dipercayakan kepada yang sanggup, bukan kepada yang tidak sanggup. Lanjut, Mbak. Maka Sabdo Jati akan membimbing yang mau dibimbing. Jadi tergantung pada yang menerima. Lanjut, Mbak. Bagi yang menolak memang itu haknya dan tidak ada paksaan. Lanjut, Mbak, dan jelas. Maka jagat kecil jadi dibatasi umurnya bagi yang tidak tahu bagaimana nanti mengembalikannya. Ya, lanjut aja, Mbak. Dan bagi yang ngerti akan diberi keabadian. Jadi bukannya malah takut keabadian, tapi justru malah itu yang dicari. Karena tidak ada akhir alam raya. Lanjut, Mbak. Jadi bukan nggak bisa mati, tapi boleh menentukan kapan mau pulang ke kayangan. Jadi pulang ke kayangan itu bukan berarti dia habis, tapi memang karena dia pengen pulang. Lanjut, Mbak. Jadi pulang ke kayangan itu seperti pulang ke rumah. Ke asalnya, ke kawitannya. Lanjut, Mbak. Karena kalau sudah tahu jalan, maka tidak perlu Google Maps ataupun buku-buku petunjuk yang lain. Karena sistem GPS di alam raya itu sebenarnya lebih mudah, tapi masalahnya kan dipersulit sendiri berdasarkan dongeng begitu. Lanjut, Mbak. Tapi ya ini semua cuma dongeng. Jadi jangan dipercaya. Itu yang harus dihayati itu. Itu cuma dongeng. Lanjut, Mbak. 55, maka ada dua trah di dongeng
alam raya ini. Ada di bawahnya. Nanti lanjut aja, Mbak. Terakhir dari Sang Hyang Bathara Kanestren dan Bathara Ismaya yang dinamakan Jayangkaton. Itu makanya Bathara Ismaya ngomong tuh karena putune. Lanjut, Mbak. Dan terakhir dari Bathara Ticar dan Bathara Bibi yang dinamakan Sukerto karena Drubiksonya sudah dibereskan Sang Mahaprabu Kandiawan. Itu pernah dicerita yang dulu. Jadi lanjut aja, Mbak. Loh, tapi kok masih pakai kata bolo, Mas? Kalau Drubiksonya udah diselesaikan. Kenapa? Kok masih ada bolo? Nah, kan ada Soekarto. Dan Soekarto ini kan bisa ketempatan si Drubikso, Mbak. Oh, jadi dia kayak dari memadat terus eh, mencair gitu ya, Mas? Si makhluknya itu. Terus menyublim gitu ya, Mas ya? Guna kiragane Soekarto, Mbak. Oke. 58. Yang Trajangkaton menginginkan jagat yang langgeng dan lebih indah serta tidak mau diancam-ancam. Ya, karena bagi Jayengkaton ancaman itu aneh kalau dituruti. Jadi harusnya nggak dituruti. Lanjut, Mbak. Mas, balik lagi ke apa poin yang sebelumnya. Itu kan tadi sempet di statementnya kan udah dibereskan sama Prabu Kandiawan. Dibereskan itu bukan berarti dia benar-benar hilang ya, Mas, karena masih bisa berubah atau eh, masuk ke Soekarto tuh, Mas, Dibereskan itu di ini, Mbak. Raganya dihabisi dirapikan. sama, ya, dihabisi sama Prabu Kandiawan. Oh, Makanya tapi rogone ora ono neh. Jadi hanya wujudnya sebab tinggal wujud moyo tok. oh eh maksudnya berarti dibereskan tuh belum tentu benar-benar beres ya, Mas ya? Ya belum beres, Mbak. Tapi kan lebih berbahaya ketika dia punya fisik tuh, Mbak. Mm, mm, mm. Tapi dengan dia nggak punya fisik emang nggak bisa berefek, Mas. Ya bisa, tapi kan dia harus nyilih wadai, harus ono sing madai. Ya, sementara itu Hmm. mengikuti wadai Soekarto. Mm, mm, mm. Hmm. Mas, kalau misal kayak gitu dibereskan sama Mahaprabu Kandiawan, itu tuh kenapa nggak kayak apa ya, dikoordinir jadi gimana, tahu apa gitu loh, Mas? Maksudnya nggak terus kayak liar gitu atau sebenarnya gimana, Mas? Mereka nggak bisa ditata, Mbak. Mereka cuman ngerti ini memangsa doang sih. Jadinya Prabu Kandiawan harus memisahkan dulu antara Soekarto sama Drubekso, terus Drubekso dia serang. Karena dulu kan karena Drubekso itu kesannya kayak dengon-ingon dengon-ingon Soekarto. Dan mereka beberapa saat kemudian dimangsa sendiri sama Drubeksonya itu. Maka Prabu Kandiawan merasa Soekarto wujudnya kayak menungso kan itu, Mbak. Harus dipisahkan. Makanya dipisahkan diberi ke tempat yang dikatakan tempat yang cukup untuk dijanjikan gitu kan. Hmm. Tergantung Dipisahkan janjinya kan? Tuh, tergantung Drubekso jadi janjinya cukup berapa gitu kan, Mas? iya. Yang jelas setelah itu baru dihabisin karena Drubekso ini masih berusaha mengejar Soekarto karena mangsanya kan itu kan. Hmm. Oke, 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 Mas. 69. Kalau Trasukerto menyatakan bahwa ancaman itu indah dan menginginkan berhentinya Cokromangilingan. Mereka boleh bercita-cita seperti itu, tapi dalam dongeng itu nggak realistis secara dongeng ya. Lanjut, Mbak. Iya, karena di dongeng itu kan banyak hal yang harusnya sangat tidak realistis kan. Ya, 60. Dan yang aneh menganggap indah sesuatu yang sangat mengintimidasi dengan lebih dari 80% merupakan ancaman. makanya itu. Tapi makanya kan tergantung dari siapa yang melihat, toh, Mbak. Kadang-kadang kan melihat ancaman malah dianggap sebagai hiburan kan bisa aja. Karena mungkin kalau orang penggemar film horor kan hal yang menakutkan dianggap menghibur. Kalau aku kan enggak. Mm-mm. Aku senangnya kan Tergantung film yang nggak begitu gitu kan. Oke, tergantung karena otaknya, Mas. nah, ini udah 60, aku disclaimer dulu ya. Semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Ya, kalau percaya jangan percaya, karena dongeng memang bukan untuk dipercaya. Lanjut, Mbak. Oke.
Tambah disclaimer yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. HRC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Yang kedua, kegiatan ritual, riset, penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Sejo dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, Kopdar tanpa dihadiri oleh Mas Agung Sejo saja atau saya saja atau Mas Agung Sejo dan saya bukan kopdar resmi Atlantis Research Center. Monggo Mbak Ming. Nggih, Mbak. Mas niki kami tayangkan 3 lagi nggih. Good. Lagi di alas beton tapi dua dongeng aku aja percaya nyeye lo baik salamannya boleh. Ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak percaya ini tengah alas beneran loh. Loh. Salamnya. Ada merah. Ada merah. Ini semua cuma dongeng. Nggak percaya nggak apa-apa. Kalau percaya loh ada merah. Merah alas Purwo. Ya, Ada yang mekar nggih, Mas, meraknya nggih. Nggak ada Mbak Sayangi. Satu lagi nih. Wah ini hanya dongeng, jangan diikuti, jangan ditonton. salamnya. Bisa apa Mbak? Kayak Karena menyaner Jogja, Mas, tapi Ome nggak tahu menyaner apa ID-nya apa. Mungkin kalau ada yang live lagi ngelihat ini, monggo. Siapa ini gerangan? Karena nggak kenal. Yang ngirim sih dititip ke orang kenten, Mas. Monggo, Mas. Untuk yang 60 dongengnya apa? Aku ini Mbak, apa kan kalau waktu kemarin kita merubah susunan Honocoroko. Kali ini ya tidak merubah susunan Honocoroko, tapi kita cermati kata perkataannya yang Mbak di Honocoroko itu. Jadi di sini pertama ada kekeliruan karena ada yang ngomong Caroko itu utusan. Sebenarnya Caroko itu bukan utusan. Buktinya apa? Ada istilah Caroko wale kan. Caroko wale berarti kan tulisan yang dibaca terbalik gitu kan, bukan utusan yang terbalik gitu. Ya, kalau Caroko wale dikatakan tulisan terbalik kan belas tepat gitu ya. Jadi di sini ada satu jelas ada kesalahan penerjemahan dari istilah Caroko. Terus yang kedua ada doto. Doto itu kan kalau TA, DATA itu berarti waktu. Kalau duto ada tekanannya, ada to-nya kelihatan. Jadi itu DATHA gitu. Jadi itu adalah utusan. Ya, tapi misalkan kita anggap duto itu apa doto DATA kita anggap utusan ya. Kita coba lihat dari awal. Ono caroko berarti kan ada tulisan. Nah, di sini tulisan apa gitu kan masalahnya. Tulisan apa? Karena tulisan ini adalah tulisan yang berakibat pada kata berikutnya. Doto sawolo. Putusan yang berantem gitu loh, Mbak. Nah, setauku kalau
yang namanya duto itu tidak untuk berantem, sama sekali tidak ada untuk berantem. Tapi kita lihat lagi sekarang Caroko ini itu apa sih gitu loh. Aku tuh bingung kalau dikatakan Caroko tapi bisa merangkai teman-teman gitu, bisa merangkai, bisa membuat orang berantem dan mungkin berantemnya cukup besar gitu. Apakah ini ada hubungannya dengan alkohol dan alkihil ya? Nggak tahu Mbak. Gitu ya. Kalau kata Mas Koir itu cotton bud gitu Mbak. Nah, tapi kita perhatikan deh sekarang ya masa almari gitu kan nggak mungkin toh, ngejo gitu nggak mungkin. Nah sekarang apa yang tulisan apa yang bisa bikin berantem itu berarti Cak Roko yang dimaksud dalam Hono Roko versi baru, apa versi ya menurut aku sih versi baru karena tulisan Hono Rokonya sendiri bukan Hono Roko yang ini Mbak, yang nggak bisa dipakai untuk baca prasasti. Karena kalau aksara nagari pasti bisa dipakai untuk baca prasasti. Berarti di sini jelas Caroko ini adalah Caroko yang benar-benar aneh gitu. Karena Caroko yang bikin Duto kudu berantem. Lah Duto itu apa? Nggak ngerti. Dalam bahasa Jerman apa dan bahasa yang lain apa gitu. Duto itu apa gitu. Mereka Duto Sawolo. Dan kejadiannya itu mengakibatkan Podo Joyonyo. Jadi kan ini ada Caroko yang saling berbeda dan kemudian Dutone berantem dan kemudian menyebabkan tapi keduanya sama kuatnya sehingga sampai dengan hari ini kudune sih rame gitu kan. Dengan hari ini di berbagai tempat di seluruh penjuru Arthropoda itu diributke kuwi gitu. Yang menjadi pusat keributan utama adalah Caroko itu gitu. Terus berikutnya kan Mogo Bodrongo berarti kan tujuannya ini toh. Mogo Bodrongo berarti menjadi matinya itu kan. Tapi coba deh diperhatikan, apakah kata botongo itu cocok untuk manusia gitu? Karena setahuku yang namanya orang itu biasanya kalau di Jawa itu kalau yang sudah meninggal dikatakan mayatnya itu kunarpo gitu kan, nyebutnya gitu kan, bukan batang. Kalau batang itu untuk hewan. Ya, tapi nggak tahu kalau di apa namanya di sebutan Pada Caroko yang baru dikatakan itu sopan. Setahu aku bahwa pernyataan Mogo Bodong ini benar-benar kurang ajar gitu menurut aku loh. Karena untuk manusia seharusnya tuh bukan disebut batang Mbak kalau meninggal. Ada bahasa yang lebih sopan harusnya untuk manusia itu tidak seperti itu gitu. Jadi penjelasan kata-kata terakhir dari Mogo Bodong jelas ini palsu. Nah sekarang apa efeknya kalau Pada Caroko kemudian kita nggak percayain kalau itu palsu? Berarti turunan di bawahnya ya mungkin asli gitu kan. Saya sangat meragukan sekali kalau kalau kemudian Pararaton, terus kemudian Negara Kertagama itu asli. Kalau ditulis dalam bentuk Anda Coroko dan sebagainya, jadi serat yang berdasarkan ini sangat layak untuk dicurigai bahwa ini orang asli. Tidak sesuai dengan dongeng yang seharusnya. Gitu. Jadi ada beberapa hal yang dipakai untuk patokan bahwa ini tidak asli ya Mbak. Yang pertama bahwa hurufnya sendiri tidak bisa dipakai untuk baca prasasti. Yang pertama itu ya Mbak. Terus dari sisi penulisannya, tujuannya tidak sesuai dengan Hamemayu. Terus yang ketiga, ada kata-kata yang aneh di situ. Ada Caroko yang membuat Duto jadi Sawolo itu sudah aneh, Mbak. Caroko pombo, ya. Mungkin ada Caroko, ada tulisan yang membuat orang harus berantem gitu. Aduh bener. Terus yang berikutnya itu ada problem yang terakhir bahwa manusia kok dikatakan batang. Itu betul-betul dari tataran Basa ngoko aja, orang nggak akan ngomong begitu gitu loh Mbak. Bahasa paling kasar aja, orang nggak akan ngomong begitu.
Jadi kalau dikatakan Bondo Caraka Dato Sawala Pada Jaya Magobodomo itu benar. Justru yang paling akhir ini sangat meragukan kalau itu benar. Tak jahat-jahatnya wong, tak kasar-kasarnya orang tidak akan ngomong batang kok Mbak. Kalau sesama untuk manusia itu. Kalau untuk hewan masih iya gitu. Ya mungkin gitu dulu Mbak. Bisa ngomong panjang-panjang. Tapi kalau aku sih tidak percaya dengan para raton dan negara keragaman dan sebagainya gitu Mbak. Karena ada dasar di sini ya Nggih, gitu. nggih Mas. Nggih Mas, matur nuwun ampun dibabar kembali karena yang kemarin masih bingung. Walaupun sekarang juga Umin masih bingung Mas. Jangan Aduh, dipikirin Mbak. Kan dongeng. Dongeng itu kan bukan untuk dipikirin Mbak. Biasa dibingungin karena dongeng ya dongeng gitu aja. nggih Mas. Nggih Mas. Oke, kalau Kenten monggo monggo Mbak Vicky. Mbak Vicky ada pertanyaan untuk Mas? Monggo. Mbak. Ada. Heeh. Monggo. Ada. Mas, sebelum ke pertanyaanku, dua yang terus bermusuhan tuh apa sama apa sih, Mas? Apa Air Mas? sama dua yang selalu bermusuhan tuh apa? Air sama api atau apa? Kayu sama api atau dompet sama uang? Suka bermasalah soalnya dompet sama uang, Mas. Aku mungkin Mbak. Eh, mungkin gampangannya sendal dan surat kabar Mbak. Kenapa? Kenapa sendal dan surat kabar? Karena sendal bisa dipakai untuk nabok, surat kabar bisa dipakai untuk bakar Mbak. Hmm, Makanya bisa menimbulkan bara Mbak. anggap saja aku paham ya. Karena aku juga nggak paham, Mas Agung. Itu pernah tau dibikin di disclaimer, Mas. Kipas nganggo sendal. Iya emang pernah. Oke. Terus Mas, sebenarnya yang dimaksud caroko itu tuh apa aja sih? Apakah semua yang hitam di atas putih termasuk caraka? Karena kan saat ini tuh bahkan sampai plat nomor mau motor, mau mobil, itu kan mulai dari backgroundnya hitam, tulisannya putih, jadi backgroundnya putih, tulisannya hitam. Nah, gimana tuh Mas? Jadi yang dimaksud dengan caroko itu bisa tulisan, bisa pencerahan, bisa pemberitahuan, atau berita baru, itu juga bisa. Tapi pada dasarnya akan ada yang ada sifatnya tulisan gitu. Nah, tapi kan yang ada itu kan ini ya Mbak, kalau jenis di alam raya itu kan ada macam-macam cahaya. Kalau yang putih itu kan sang yang wening Mbak, cahaya yang sang yang wening. Nah, kalau zamanku kecil itu dulu kan guru tuh nulisnya di papan tulis yang papan tulisnya hitam terus pakai kapur putih gitu kan. Maka putih di atas hitam. Plat nomorku baru aja ganti Mbak. Tadinya putih di atas hitam, sekarang hitam di atas putih Mbak. Kan harusnya udah makin jelas ya bahwa zaman sudah berarah ke mana gitu loh. Jadi yang ditutupi siapa gitu kan. Siapa nutupi siapa gitu kan. Dan cara kok yang seperti itu pasti akan membuat banyak problem. Oke, teruskan. Aku kudu mikir omongan Iya. ini. Soalnya aku mulai kayak piye gini. Karena gini Mbak, Hmm? bagaimanapun juga kalau sang yang benar ditutupi, itu pasti akan ada masalah gitu loh masalahnya. Makanya aku tuh pertanyaanku lebih ke iki sebenarnya benernya ireng neng ngarepe putih apa putih neng ngarepe ireng. Nah, tadinya udah bener Mbak, ireng ning ngarepe putih. Putih ning ngarepe Putih neng ngarepe ireng, putih neng ngarepe ireng. Nah, putih ning ngarepe ireng. Nah, sekarang kebalik Mbak. Sekarang kan mulai kebalik. Cara kodenya mulai kebalik gitu loh Mbak. Bahkan
Di sekolahan pun sudah mulai berubah. Kalau dulu kan papan tulis itu hitam, spidolnya putih. Kalau sekarang kan papan tulisnya putih rata-rata. Spidolnya Mm-mm. bisa macam-macam, bisa hitam, bisa biru, bisa merah gitu kan. Mm-mm. Tapi yang jelas merah apa hitam itu ditutupi loh sekarang. Tapi tetap paling lebar. Artinya bagian yang memberi arti itu bukan bagian yang putihnya, Mbak. Bagian yang hitamnya yang memberi arti sekarang ini. Itu memberi arti. Yang dibaca kan hitamnya, bukan putihnya. Heeh. Terus gimana Mas itu Mas? Nggak Ya, apa-apa atau apa-apa? ya Atau zaman Mama? zaman kan Oh, menunjukkan ke situ kan, Mbak, berarti bahwa zaman kan menunjukkan bahwa hitam sekarang di atas putih gitu kan. Dan bangga pada bicara seperti itu gitu, hitam di atas putih. terus konklusinya apa Mas? Konklusinya ya berarti kan zaman sedang bergeser di mana dongeng Sang Hyang Wening ketutupan hitam. Dongeng loh ya. Heeh. Kan ini dunia dongeng. Iya, dongeng Oke, oke, oke. ketutupan gitu kan. Sepertinya menjawab dengan tidak menjawab ini namanya. Ya, Eh, Pertanyaan selanjutnya Mas. Apakah hitam di atas putih itu menunjukkan sebuah tanda-tanda atau mungkin sebuah gejala di zaman tertentu Mas? ya iya Mbak. Di zaman dimana sing Sang Hyang Wening itu ditutupi. Jadi kan mulai mulai ini toh Mbak, mulai terjadi banyak hal yang kemudian ini toh, apa namanya, misalkan berhubungan dengan plat yang tadinya tuh begitu jadi begini gitu kan. Tapi aku rasa ngomongin gini Mbak, sebagian gitu. Masalahnya ini rada rada lucu kalau dijelaskan di sini. Yang jelas eh, semua hal yang dilakukan secara masif itu pasti menunjukkan suatu gejala gejala tanda tanda zaman sih Mbak. Bahwa saat ini yang jelas ada apa namanya, cahayane Sang Hyang Wening ketutupan dalam dongeng. Itu kenyataan Bu, di dongeng yang kita omongkan gitu. Efeknya jadi apa Mas? Kota Sawala Mbak, Hmm. makanya Kota Sawala makin banyak toh. Mhm. Terus Mas, apakah perubahan di sekolah, sebenarnya Mas kan udah ngomong ya, tapi aku ulangi lagi. Apakah perubahan di sekolah dan prakendaraan itu menunjukkan kondisi zaman? Misal kayak dulu tuh nama tulis kan hitam, terus ditulis pakai kapur putih, terus sekarang kan warnanya udah diganti yang putih. Maksudnya tuh kemana nih arah kendaraan dan sekolah yang sebenarnya? Apakah dia harus di jalan atau dia harus melayang, Mas? Soalnya ini pertanyaannya kok kemana ini arahnya? Aku jadi bingung. Ini kendaraan sama sekolah memang dia jejeran apa gimana? Arahnya kan semuanya jelas toh Mbak, bahwa bahwa ada perubahan yang tadinya putih di atas hitam, jadi hitam di atas putih. Gitu kan Mbak? Itu aja cukup. Karena jelaskan lebih lanjut nanti jadi aneh Mbak. Hmm. Tapi kalau menurut Mas Agam, kira-kira tuh apa sih Mas? Penyebabnya orang zaman sekarang tuh lebih percaya hitam di atas putih daripada putih di atas hitam, Mas. Apa karena tinta printernya jadi lebih mahal kalau background hitam? Karena dongengnya udah berbeda Mbak. Dongengnya adalah mengarah pada sifat si Carokonya beda toh Mbak. Sifat Caroko yang hitam di atas putih dan putih di atas hitam kan beda Mbak. Hmm. Makanya kan anu Mbak, Hmm. sifat dongeng ini kan
Nanti kalau nggak gini, nanti kena ini, nanti nggak gini, kena gini gitu kan akhirnya. Mm-mm. Nah, tapi kayak kenapa sih kok ide jadi berubah? Ya, karena alam harus menunjukkan garisnya sampai mana, Mbak. Sehingga harus digambarkan dengan kenyataan yang disadari atau tidak, gitu loh. Iya sih, aku kebetulan ada ini Mas, jadi kelihatan ya ini? Kelihatan nggak sih? Aku nggak Jadi jalan dulu ya. oh enggak, sorry. Ih, kamu sih sinyalnya jelek. Kayak coba tak lihat pakai HP satunya. Mas iki kebetulan ana perbandingan langsung sing putih di atas hitam dan hitam di atas putih. Ana perbandingan langsung bukan bukan endorse ya guys. Sebenarnya lu cetha backgroundnya hitam sih Mas. Ya tergantung orang yang lihat, Mbak, tergantung matanya. Kalau mataku mungkin ya, tapi kan mata orang lain mungkin enggak, Mbak. Hmm. Tapi menurut Mas Agus kira-kira alasannya apa sih Mas? Kan nggak mungkin ya ada perubahan yang signifikan terus sebanyak itu, semasif itu gitu. Iya, memang. Tapi di jalanan juga mulai terjadi pergeseran ini, Mbak, kegemaran orang. Tadinya kan dulu ya tahun 80-an itu mobil warna putih itu nggak disukai, Mbak. Aduh, 80-an sih aku Ember ono. masih layang ya. Ya, 80-an kayak gitu. Mobil zaman dulu tuh makanya warnanya jarang ya warna putih gitu, Mbak. Hampir nggak, langka banget yang jelas. Terus Nah, sekarang kan pergeserannya menuju ke arah warna putih dari warna yang digemari malah yang beda, toh. Ya walaupun nggak tahu apakah itu semua orang begitu apa enggak ngerti. Tapi aku lihat di zaman sekarang cari kalau di jalan raya tuh menemukan kendaraan warna putih itu lebih mudah hmm, gitu. Tapi kalau kita melihat untuk yang dipakai di Patikarno, kebalik, Mbak. Tidak putih, Mbak. Pak Karno. Oh ya, gimana? Tidak putih. Apanya? Kendaraannya tidak putih, Mbak. Yang digunakan oleh Pak Karno kendaraannya nggak putih. Iya. Coba lagi Mas dah apa tuh? Coba Mas, aku dicat Mas. Apa tuh? Sebentar ya. Ya, apa itu apa? Oh, tapi Mas ini tuh ada hubungan mungkin nggak sih Mas sama kayak kumambange si kumambange waktu hitam si lemet perahu gabus Mas? Itu nggak sih? Bukan, Mbak. Belum sampai ke bagian itu. Oh, tapi Tapi kan perahu gabus warnanya putih Mas. iya, tapi bukan itu, Mbak. Tapi yang jelas Hmm. Hmm? sesuatu hal yang tidak putih itu dipakai untuk apa namanya? Ya, malah kita ya dipakai untuk apa ya? Simbol kebesaran lah paling tidak. Yang tidak putih ya. Tidak putih cuma warna pajang. Nah, berarti terserah ya. Oke. Terus Mas, terus menurut Mas Agong yang harus diperhatikan tuh banyak hitamnya atau banyak putihnya. Kan kalau hitam di atas putih itu kan maka putihnya yang luas Mas. Jadi sebenarnya kan hitungannya dominan putihnya Mas. Itu jadi gimana Mas? Eh, yang dicermati itu
anunya Mbak, yang diterjemahkan, yang dicari artinya Mbak. Yang dicari artinya yang bagian mananya? Yang hitamnya atau yang putihnya Mbak? Nah, kalau tipografi itu kan tergantung ini ya Mas, tergantung ruang yang terbentuk kan dari tulisan itu gitu loh. Terus gimana itu? Ya, ini masalahnya kan kalau kita melihat kondisi zaman Hmm, berdasarkan dongeng, tanda-tanda hmm, dongeng zaman, itu kan yang kita perhatikan adalah yang diperhatikan untuk diterjemahkan artinya yang mana, gitu toh Mbak? hmm, hmm. Eh, apakah putih bisa dibaca kalau nggak ada hitam, atau hitam juga nggak akan terbaca kalau nggak ada putih, atau gimana tuh Mas? Nah Atau iya, mending warna lain? Kan ada tuh Mas juga sekolahan yang dia papan tulisnya tuh warna hijau. aku kurang ngerti kalau itu. Tapi kalau zamanku dulu warnanya bukan hijau sih. Tapi mungkin Ya bukan warna hijau aku nggak bukan tahu. di Nah, lihat. dongeng sih, bukan di dongeng sih warna hijau papan tulisnya. Papan tulis yang warna hijau itu bukan di dongeng. Yang jelas gini Mbak, yang didefinisikan yang mana gitu aja tuh. Zaman mengarah yang didefinisikan yang mana. Terus kesimpulannya oh Mas, kita kan kayaknya bulat ya Mas. Nah, kalau nggak bulat kan bukan ARC Mbak. Oke oke, karena sudah bulat dan ruwet, kita akhiri saja pertanyaannya karena tidak berujung, tidak ada jawaban yang tidak. Jadi ada pertanyaan yang tidak terjawab, padahal menjawab tapi mubeng-mubeng. Oke, Mas aku mungkin ada yang mau ditambahin Mas Eh, sebelum Dongeng mubeng-mubengnya itu nggak perlu ke diperhatikan. mana-mana. Karena ini cuma dongeng, tidak perlu diperhatikan. Itu aja Mbak. Oke, Mbak Omin ada tambahan Mbak? Ini enggak. Kita langsung ke Oke slide aja deh. Heeh. oke Monggo, Mbak. Heeh. oke. Slide ke 61. Serta menuju kayangan sendiri saja sesulit itu. Karena jalurnya tidak tahu. Lanjut Mbak. Karena dalam dongeng, Soekarno tidak tahu cara mengembalikan raganya. Ya, tapi ya itu dongeng, jadi jangan diseriusin. Lanjut Mbak. Dan menganggap pihak yang bercahaya dan membawa kedamaian dianggap pengganggu. Ya karena namanya juga dongeng. Lanjut Mbak. Tapi pihak yang membuat keributan dianggap anugerah. Nah itulah caroko Mbak. Lanjut Mbak. Karena godong memang berbeda. Ya, dan Godong punya caroko sendiri. Lanjut Mbak. Nah, karena godong tuh kalau jatuh harusnya disapu ya Mas. Iya, Jadi nggak disapu Mbak. berserakan godongnya. Kalau zamanku dulu disapu terus dikumpulin terus dibakar Mbak. Ya, untuk menambah emisi karbon kan itu. Ya, 66. Sebab godong selalu minta diingat dan dihormati. ya. Yang penting dihornya bener gitu Mbak. Lanjut Mbak. Karena kalau bagi para yang ingin kena anak cucu itu tidak minder. Yang kalau orang tua kan begitu ya, malah pengennya anak cucu itu justru berani bukan takut. Ayo Mbak. Maka tidak akan pernah mengancam. Itu bisa untuk pembeda utama ya Mbak. Ada ancaman dan tidak. Lanjut Mbak. Dan ingin dikenal oleh anak cucu, maka boleh digambarkan agar anak cucu mengenal wajah. Itu kalau orang tua Mbak. Tapi kalau bukan orang tua ya nggak apa-apa tuh kalau nggak boleh. Ayo Mbak. Iya sih. Wong tuane tanggane kan ya Kapan? rahasia ya Mas ya. Iya. Siapa tahu emang nggak kelihatan ya. Iya. Lagi bekerja jauh. 70 juga mengajari tata krama untuk berhadapan dengan leluhur yang tararnya lebih tinggi. Tapi ya itu ini dongeng. Lanjut Mbak. Maka kehadiran beliau akan terjadi dengan dua hal. Oh lanjut dulu. Betul.
Yang pertama, jika bertemu dengan yang mampu, maka akan datang secara langsung. Maksudnya mampu itu berarti ketika didatangi berarti memang bisa melihat beneran dan bisa bicara dan ngerti tata krama. Ayo, Mbak. Namun bagi yang belum mampu menerima, maka butuh mediator. Jadi yang mampu yang mendefinisikan apa yang diperintahkan. Lanjut, Mbak. Sehingga harus ada yang mampu kelenggahan beliau. Jadi ada yang mampu ketepatan beliau sehingga supaya beliau bisa menyampaikan apa yang beliau mau. Lanjut, Mbak. Tujuannya agar anak cucu tahu dan paham gaya serta kelakuan leluhurnya. Jadi semua gerak-gerik sampai kesenangannya itu ngerti dan itu berarti sampai tempat tinggalnya di masa lalu di mana dan sebagainya harus diberitahukan. Ayo, Mbak. Sepenting apa sih Mas sebenarnya harus tahu sesuatu hal tentang ini leluhurnya Mas? Nah, karena kalau kita ngerti leluhur kita kan nanti yang akan jemput kita kan beliau, Pak. Untuk bagi yang nggak ngerti Hmm. kompas, nggak ngerti GPS. Tapi bagi beliau itu anak cucu itu emang sepenting itu ya Mas ya? Iya, iya. Nek anak cucu nek tanggane Mas? Ya penting, tapi tidak Kono-kono. penting kalau anak Oh. itu. Ya penting, tapi tidak Hmm. penting anak itu. Ya, walaupun anak tangga nih, Mbak, kalau misalkan baru bayi berangkat menuju ke jalan raya, mesti semua orang pengennya ngambil bayi itu diletakkan di tempat aman dulu, toh, Mbak. Nah, ya itu kalau otaknya beres ya. Ya, tapi kalau anaknya sendiri pasti akan lebih jaga kan, Mbak. Ya, ditangisi sih Mas, lek ngasih orang kenapa ditangisi kan. Oke, 76. Jadi bukan tahu karena diceritain, tapi beneran tahu. Dan ngertinya tuh beneran tahu gitu loh, jadi bukan gambaran samar gitu. Aja, Mbak. Dan saat ngelenggahi sebagai dewa, juga akan menggunakan tata krama yang sangat baik. Dan yang lenggai dan yang dilenggai sama-sama tahu gitu, Mbak. Jadi tidak kemudian yang dilenggai jadi nggak ngerti apa-apa tuh enggak. Aja, Mbak. Tapi tidak mengintimidasi dan tidak menakutkan. Karena pada orang memang tidak menakutkan. Ayo, Mbak. Justru beliau akan sangat kecewa jika anak cucu ketakutan terhadap beliau. Karena kalau anak cucu takut terus ngapain beliau datang gitu kan jadinya. Ayo, Mbak. Dan kesalahan bahasa sedikit-sedikit akan tetap dimaafkan. Karena sudah dimaklumi kalau misalkan tidak memahami bahasa yang beliau mau. Ayo, Mbak. Dan beliau tidak butuh apa-apa karena sudah punya segalanya. Jadi bukan sajen dan sebagainya itu bukan untuk beliau karena beliau itu sudah punya segalanya. Kalau seperti itu aja sih nggak butuh kan. Ayo, Mbak. Tapi kalau nggak pakai sajen, nggak apa-apa mas. Sebenarnya nggak apa-apa. Cuman masalahnya kan kadang kita sendiri yang merasa nggak enak toh, Mbak. Kalau beliau mau datang Ya, kok nyiapin. ya. Padahal juga nggak sepenting itu ya kan mas. Iya, Tapi kadang-kadang kayak kurang lengkap nih gitu kan. Tapi kan iya, itu lebih ke perasaan sendiri ya kan. iya. Atau nggak ada paksaan. Oke, 82. Dan yang dilenggahi juga akan tetap sadar supaya bisa ikut mendengarkan semua pas kerauhan. Jadi kalau ditanya juga ngerti, tapi kalau kalau dia yang dilenggai ngerasa sadar, dan nanti kalau ditanya tadi ngomong apa kan nggak ngerti, Mbak. Mm-mm. Lanjut. Jadi tidak akan ada leluhur dan tataran yang makin tinggi marah jika sajennya kurang. Kok iya lucu gitu, Mbak. Kalau paling kurang apel siji nesu itu orang mungkin banget tuh, Mbak. Mm-mm. Karena bagi beliau itu kan bukan masalah karena Mm-mm. memang orang butuh kui kok. Haya. Ya sekarang ada kita aja kalau ada anak kecil datang ke kita ngasih sesuatu ya kita ditampani kok apapun itu gitu loh walaupun Mm-mm. walaupun itu mungkin kita nggak suka sekalipun tetap diterima dulu nggak ngelegani anak itu kan Mbak. Mm-mm. Itu kita yang jarak umurnya aja tidak sampai 1000 tahun kan. Mm-mm. Apalagi kalau yang itu jaraknya dengan kita bumi aja belum ada beliau sudah ada kan. Mm-mm. Ya, lanjut. Kayaknya
itu orang lain memang Mas itu. Kalau misalnya yang suka ini, suka dengan ancaman. 84. Maka kalau benar-benar bisa bertemu dengan para hyang, maka pasti akan mengajarkan apa-apa yang hilang. Jadi bukan apa-apa yang sudah ditulis orang ya. Jadi apa-apa yang hilang, apa-apa yang tidak ada literaturnya. Kalau ada literaturnya berarti bukan dari Poroyan. Walaupun mungkin kadang nyerempet sedikit dengan literatur, tapi mayoritasnya pasti di luar itu. Iya, Mbak. Tapi seberapa banyak sih Mas sebenarnya eh kayak berapa persentase yang hilang itu Mas? Kalau dipresentasiin gitu. Banyak, Mbak. Nah, itu tadi kan yang tak katakan bahasa kawitan aja banyak yang kemudian berubah semua gitu loh, Mbak, artinya. Susunannya Suka, ya dari contohnya, susunan udah berubah. contohnya suka jadi senang, padahal suka kan sedih. Oh ya, Beda banget toh, Mbak. ya. Itu karena itu nggak sih Mas? Mungkin kayak beda negara di dongeng, jadi beda bahasa atau gimana tuh Mas? Enggak, memang ada di zaman tertentu ada yang berubah semua, makanya hurufnya aja diganti kan, Mbak. Mm. Huruf diganti, susunannya juga diganti ya Mas ya? Iya. Totalnya. Nah itu kan cuma ngomongin huruf ya. Di luar huruf Mas? Nah, artinya tadi kan Mbak sudah berubah. Contohnya suka antara senang dan sedih kan beda jauh, Mbak. Ya ini kan matanya masih kata-kata ya. Maksudnya kan kayak huruf masih itu dalam bentuk teks. Ini berarti kan dalam bentuk arti, dalam bentuk nyatanya Mas, yang lainnya. Yang kayak kebendaan Berantas, mungkin. Mbak. Semuanya Apa berantas. tuh Mas? Udah di Jawa Timur kan udah konyol sekali kan itu. Hmm. Terus yang lainnya Mas, aneh nggak? Anggap Ya, aja nggak tahu gitu. Jadi kan aku tanya ini. ya ini Mbak, apa namanya? eh ya tadi kan selain berantas, terus Gua Selomanglang, terus kerajaan-kerajaan yang lain-lain itu kan begitu Dahanapura itu kan harusnya jelas Dahanapura itu daerah Bogor kok dikatakan di Kediri ayo. Nah, Trawulan, itulah. ya kan dipindah tempatnya jauh banget. Itu kan yang tak tanyakan yang nyata toh. Tapi itu Hmm. yang berbentuk tulisan kan tadi contohnya kan. Ya, tulisan. Terus akhirnya kan aku tanya kebendaan. Terus Kalau secara benar fisik yang lain berarti kayak wayang-wayang itu tuh harusnya juga ada, tapi dianggapnya hanya sebagai wayang kulit ya Mas. Berarti kayak kulitannya doang memang dong. sebenarnya nggak ada Gimana? Mbak. Acaranya nggak ada, cuma diganti jadi tontonan doang, bukan tontonannya nggak ada. Kalau sekarang. Hmm. Oh, tapi sebenarnya dulu tuh harusnya komplit gitu ya, wayang tuh Mas. Iya, ada tontonan Hmm. bener. Ini kan tontonan doang Mbak akhirnya. Bukti ini Hmm, apa? hmm, hmm. Orang habis nonton wayang orang sing seperti loh Mbak. Orang yang nonton wayang apa? Habis nonton wayang orang seperti toh. Karena cuma tontonan, Heeh. Padahal bukan seharusnya. tontonan. Ya harusnya ada imbasnya sehingga dia jadi punya kemampuan khusus gitu kan. Dengan hanya nonton, Mas. Nah iya dong, karena ada petunjuk di situ kan harusnya kalau ada tuntunan. Tapi kan bukti kalau nggak ada tuntunan di situ Mbak. Hmm, 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 hmm. Oke, bentar Mas. BTW, aku ini kan nggak tahu ya, chatnya Menyala sama nggak ada yang, kayaknya nggak ada yang teks tuh di komen. Aku cuman ini, di tempatku tuh masuk tuh kadang-kadang putus-putus Mas, sinyalnya. Gitu. Hmm, Jadi tuh sempat kayak aku tuh kayak ngomong apa sih gitu, jadi nggak dengar. Nah, aku tuh nggak tahu Menyala tuh pada denger nggak, maksudnya aman nggak kayak gitu. nggak Nah, aku begitu juga, apa Mbak. nah aku juga nggak bisa lihat itu teksnya juga, jadi Aku aku nggak nggak tahu responnya apa. aku nggak bisa Saya paling nggak respon juga. saya saya paling enggak aku udah ngasih tahu aja kalau kalau misal ada yang tiba-tiba terjeda itu karena sinyalnya kurang bagus. Oke, 85 termasuk mengajarkan cara membaca prasasti dan di mana posisi kerajaan yang sebenarnya. Jadi bukan mencari kerajaan dengan menggunakan teknologi, misalnya bukan georesek, enggak. Georesek hanya untuk membuktiin. Dan ngerti bagaimana membuka kemayan juga, Mbak. Jadi bukan
bukan kemudian tanpa dibuka kemayannya digali. Oke, Gunung Padang ra bakal ketemu kan Mbak kalau kemayan yang dibuka sih. Ya, padahal monggur menyan satu ya. Ya, mengsak kemayan siji oleh satu orang, orang yang bisa buka. Ya, sak kemayan, durung dua, dua kemayan, durung telu kemayan ya kan Mas ya. Iya, Lagi sak kemayan. 86 dan ciri khas Parahyang kalau ditanya tidak akan pernah menjawab tidak tahu. ya, para yang pasti tahu segalanya, makanya nggak mungkin jawabannya nggak tahu itu nggak mungkin. Lanjut, Pak. Karena bagi Parahyang semua itu diketahui, jadi tidak ada alasan mengatakan tidak tahu. Dan juga tidak akan ngomong belum waktunya, karena beliau apa, kenal dengan Sang Hyang Tata Winanti, jadi tahu waktunya kapan. Lanjut, Pak. Tapi jika yang dinyatakan terlalu tinggi, ditanyakan terlalu tinggi, maka akan dijawab bertahap agar yang nanya beneran ngerti. Jadi bukan tidak dijawab, dijawab tapi dijawab dengan tahapan tertentu karena ya sekarang gini ya, seperti ada anak kecil tahu-tahu nanya integral kan harus diajari hitung-hitungan dulu, diajari baca dulu. Setelah itu diajari matematika dulu secara benar, tambah kurang kali bagi, baru diajari diferensial dan integral gitu kan Mbak. Nggak bisa Mm-mm. integralnya ini orang dong. Ketika orang masih nggak ngerti baca tulis kan angel Mbak. Oke. Terus kalau kayak gitu, hitam putih tadi kesimpulannya apa? Ya, Hitam putih gitu ya. putih putih itu bukan hitam dan hitam itu bukan putih gitu kan. 89. Jadi bukan mengolor-ngolor waktu. Ya, bukan. Karena memang penjelasan butuh proses. Ayo, Pak. Karena dewa tidak pernah main sanepan. Setahu aku nggak pernah loh. Jadi aku bingung aja kalau orang ngomong leluhurmu ninggali Sanepan ini enggak tuh. Yang ada tuh kadang-kadang eh seperti seperti Mbah Tunggul gitu, Dupo Gunung Kawi itu kan menurut aku itu bukan Sanepan loh, Mbak. Itu miniatur loh. Iya. Rokok Kobolte juga miniatur. Yang bukan kenapa maunya cerutu dan bakarnya pakai apa perapennya pakai ratus itu juga itu miniatur kok, bukan ini makanya perapennya loro tenan nyatanya gitu loh. Mm-mm. Jadi makanya kalau beliau maunya ini kita ganti apa kan nggak mau. Mm-mm. Mending nggak usah ada sekalian gitu kan. Kalau ini apa namanya tidak tidak sesuai dengan bentuk yang beliau mau karena itu miniatur. Menurut aku loh. Ini Mm-mm. bukan sanepan, bukan bukan nyari artinya cerutu artinya apa ini orang. Ya. Itu cuman kayak size-nya aja di minimize. Ya Ya kan? miniatur tapi dalam bentuk yang paling sederhana dicari gitu loh Mbak. Jadi bukan Ya. bukan miniatur yang agak ini gitu. Kecuali ketika itu menyangkut bentuk bangunan teknis, makanya beliau PHP Mbah Tunggul benar-benar harus seperti itu gitu kan akhirnya nggak mau diganti gitu kan. Ya. Oke. Mas, udah 90 kan sih? Ya Yang udah. ada 90 aku disclaimer dulu semuanya cuma dongeng. Jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau percaya jangan percaya. Karena memang dongeng itu bukan untuk dipercaya. Lanjut, Mbak. Oke. Tambah disclaimer yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Yang kedua, dan ritual, riset, penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Sejo, dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, Kopdar tanpa dihadiri oleh Mas Agung Sejo saja, atau saya saja, atau Mas Agung Sejo dan saya, bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Monggo Mbak Oming. Ya, Pak. Kita saksikan video disclaimer ini. Kalau mau percaya, ya. Anjay. Satu lagi.
Ini semua dongeng. Sayangnya Umi nggak kedengeran jelas suaranya, Mas. Ya, tapi kan nanti di ini jelas, Mbak. Oke, Mas. Di apa namanya di video. Oke. Oke, Mas, 90. Ampun, iki 90 monggo, Mas. Mas, disclaimer yang barusan tadi itu kapan ya, Mas? Beberapa hari yang lalu, Mbak. Oh, wow, beberapa hari yang lalu. Hari apa Enggak sih? today. Ya, Enggak today. enggak. 2 hari atau 3 hari. Lupa Atau aku. sebulan yang lalu. Orang nanti. Enggak. Berapa hari yang lalu. Oke, monggo Mas. Enggak banyak ya, ini mungkin bukan cerita ya, tapi cuma aku pengen ngomong sedikit bahwa dongeng tentang Mojokerto itu ada, dongeng tentang Mataram itu ada. Jadi ketika dongengnya ada, berarti wilayahnya ada. Sehingga kalau wilayahnya ada dan ada orang yang pengen mengganti nama wilayahnya dengan nama lain, maka yang punya dongeng pasti akan berusaha mencegah itu kan. Nah, mencegahnya apa dan bagaimana saya kurang tahu. Tapi sebaiknya dicoba. Dan aku juga butuh tahu mencegahnya bagaimana gitu kan. Jadi kalau ada yang pengen mengubah wilayahnya Mataram maupun wilayahnya mau cobain monggo, karena aku pengen ngerti efeknya apa. Gitu. Jadi boleh, silahkan. Karena kita juga pengen tahu efeknya apa. Gitu. Tapi bukan kita yang bersalah, karena kita hanya pengen tahu. Karena kita nggak punya tahu sekarang. Adanya martabak di sini. Oke, Mas. Gitu Mbak, monggo sih lanjut Mbak. Jadi bukti disclaimer ojo percoyong ya, Mas? Iya. Tapi yang jelas kemungkinan mereka akan turun tangan sih Mbak. Dalam dongeng ini harusnya Mojokerto ataupun Mataram akan turun tangan kalau nama wilayahnya diganti gitu aja. Turun tangan itu berarti gini, medun gitu Mbak. Bukan gini ya. Bukan gini juga. Ini tangannya turun. Terus gitu. Aku pengen tahu sih, jadi mending ada yang nyoba gitu, jadi biar supaya kelihatan. Kalau gini masuk juga nggak, Mas? Ya itu bukan turun Mbak, turun itu nyamping tangan. Itu tangannya nyamping Mbak. Oh, nyamping. Ya, bukan turun. Turun ke bawah Mbak. Oke, Mas. Jadi singkat, jelas, padat. Ya. Jadi walaupun dia punya kedudukan yang sangat tinggi sekalipun, tapi aku malah pengen tahu gitu loh, sanggup apa enggak kalau masyarakat mau coba nesu gitu aja. Oke, Mas. Bukan saya, Mas, aku orang zaman sekarang. Oke. Aku kan orang Cilengsi Mbak, bukan orang gitu. Oke, lanjut Mbak, monggo. Oke. Jadi monggo yang mau nyoba jangan ragu-ragu. Ini daerah berapa? Oke, Mas. Oke, Mas. Cukup kalau sampun kenten ya, Mas. Cuman Omeng masih bingung, Mas, tentang Honocoroko. Jadi mohon Mas bersabar nggak dengan kebingungannya Omeng ini. Karena kan kalau Mas itu sebenarnya dari kemarin sampun ngendiko soal Honocoroko. Terus apa yang dimaksud Honocoroko niki akan bikin permusuhan di zaman ini atau bagaimana kenten Mas? Cara rokoknya sejak kapan aku nggak tahu munculnya Mbak ya, tapi jelas ono kan.
ada tulisan atau ada caroko. Dan caroko itu akan membuat Doro Sawolo. Artinya membuat yang anehnya Duto itu harusnya nggak Sawolo, tapi yang Sawolo itu yang lain. Tapi ini Duto itu nggak yang Sawolo, Mbak. Hmm. Ya, itu caroko apa aku kurang paham, Mbak. Tapi eh, yang jelas ono sing ngomong itu bukan aku loh, Mbak. Caranya yang ngomong bukan aku loh. Dan aku sangat tidak suka dengan tulisan itu gitu karena ini kok ngarah ke itu banget gitu loh, yang Dutonya berantem. Nggih. Tapi kalau memang caroko niki bisa menyebabkan sawolo, Mas. Apa caroko niki perlu dipertahankan apa gimana, Mas? Eh, Mungkin perlu dipertahankan, Mbak, karena supaya lebih kelihatan bahwa bakal tak beneran Dutonya Sawolo beneran apa enggak gitu loh. Nah, kalau nggak dipertahankan nanti rakyat Mbak Dutonya tidak, kasihan ada yang nggak punya kesempatan Sawolo kan saking, Mbak. Harus dikasih kesempatan supaya bisa Sawolo gitu kan. Terus di mana dong Mas diterapkan niku Mas? Corokonya niku Mas. Enaknya tepatnya tuh diterapkan di mana kan dan Mas? Terutama yang di Jawa atau gimana Mas? Ya saat Sawodor apa-apa, Mbak. Loh, sekarang mereka berhak untuk melakukan Sawolo loh, Mbak. Jadi kalau Hmm. kalau apa belum Sawolo kok wis diganti Hanoto Doto kan sakit kasihan, Mbak. Belum sempat merasakan ya Mas. Nggak merasakan. Jadi dipertahankan aja. Tapi kalau Kenten Mas, sebenarnya tujuan keberadaan dari Caroko dalam Hono Coroko niki kan memang beneran cuman mogo botongo Kenten Mas atau gimana Mas? Masih bingung ngomong soalnya Mas. Ya yang jelas tujuannya ada dua yang kelihatan, Mbak. Hmm. Joto Nggih. Salmolo sama Mogobodongo gitu kan. Ada dua Nggih. tujuan gitu. Dan Nggih. di sini berarti sangat merendahkan derajat orang. Karena orang itu harusnya nyebutnya bukan Batak. Nggih. Itu tujuannya ada di situ kan. Artinya ini ditulis dari kelompok mana aku bingung sih. Karena kalau orang itu sesadis-sadisnya juga tidak akan ngomong Batak sih, Mbak. Nggih, Mas. Biasanya kan untuk kenten nggih, hewan nggih, Mas nggih. Tadi kan Mas Ya, juga sampun ngendika. tikus gitu biasanya. Badak tikus itu masih mending. Nggih. Terus Bahkan kalau masalah nggih, monggo Mas. ayam aja kita ngomongin nggak Batak loh, Mbak. Walaupun 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 ini kadang-kadang nyebutnya ayam tiren, ayam Nggih, tiren, kemarin. bukan ayam gitu loh, Mbak. Nggih, Mas. Masih lebih Nggih. sopan ayam tiren lah dibandingkan badak batang gitu kan. Nggih. Hmm. Hmm. Oh, enggak untuk tikus saja. Iya, enggak untuk tikus. Untuk hewan. Kan. Tapi Mas, tadi kan Mas ngendika kalau untuk manusia itu kan lebih sopan biasanya kan disebutnya kunarpo gitu Mas nggih. Iya. Tapi eh, kalau Batang niki Mas, kenapa kok ada juga bahasa yang lain gitu Mas, diartikan yang lain Mas? Ya, makanya itu, Mbak. Kan kalau aku mengikuti bahasa kawitan, seharusnya batang itu kan sebutannya bukan untuk bangkai ya. Nggih, Makanya kan aku tadi ngomong tuh bahwa suka itu kudunya sedih, kenapa dikatakan senang gitu kan. nggih, Nah, batang itu kan batangan gitu kan artinya tebaklah gitu kan, Mbak. nggih. Di batang ditebak gitu, bisa nggak nebak sesuatu gitu. Hmm. Itu kan untuk bedek-bedekan aja gitu. Tapi yang harus diperhatikan adalah satu, Mbak, bahwa leluhur kita nggak pernah pakai sanepan kan, Mbak, sebenarnya. Nggih, Itu tidak perlu ditebak kan. Tapi nggih, tebak-tebakan itu adalah acara lain di mana mungkin kita lagi sama ponakan bedek-bedekan gitu, tebak-tebakan itu masih masuk akal gitu. Tapi untuk leluhur nggak akan ngasih itu. Karena sabda jati itu tidak mungkin berupa sesuatu yang samar sih. Sabda jati berarti sesuatu hal yang pasti, pasti itu gitu kan. Jadi tidak mungkin harus menerjemahkan dulu dan sebagainya gitu. Tapi kalau Mas pernah ngendiko dulu, dulu nih kan
Kadipaten Tebaklah niku gimana Mas? Tapi niku Tempatnya memang pengganti aja atau memang ada sebutan begitu kan? karena ada sesuatu yang disembunyikan di sana oleh Adipati Puspanegara, Mbak. Jadi beliau kan menginginkan ketika zaman tertentu terjadi, zaman tertentu ya Mbak, yang nggak tahu ngomongin zaman kapan ya, Nggih. bahwa kekayaan negara kan habis gitu kan. Aku sing nyimpen gitu kan. Beliau gitu kan. Tebaklah ada di mana, karena Kendil Kencono beliau yang pegang gitu loh Mbak. Iya, Mas. Makanya Mas Tebaklah nama gitu. kabupaten Tebaklah. Tapi ini dongeng Mbak, dongeng Bapak beliau tahu Bapak besok di zaman besok, di zaman dongeng yang besok itu Nggih. negara kan kehabisan uang gitu kan, kehabisan Kencono. Hmm. Nggih, karena Karena uangnya. Nggih. hmm, Karena uangnya zaman itu emas kan kencono ngeten Mas nggih. iya, iya, Nggih. Mas Koiri gitu misalkan, ke Mas Aris gitu, Mas Aris ada dua ya, Mas Aris Topan, apa Yovan dengan Mas Aris Soban gitu sama makan belakangnya. Nggih, Mas. Tapi Umi kan tadi mencoba untuk mengingat nih Mas nggih. Maksudnya mencoba untuk mengingat yang Mas Sampun sampaikan kenapa Honocoroko niku jadinya nggak relevan atau gimana ya ngobrolnya. Mungkin Oming salah ini milih kata-katanya Mas nih. Jadi yang pertama niku hurufnya niku tidak bisa dipakai untuk baca prasasti kan ngeten Mas nggih. Terus bahasa kawitan niku jadi berubah arti seperti suka jadi diartikan berbeda. Jadi suko ngeten Mas nggih. Atau terus jadi sedih gitu. Terus tidak hamemayu. Terus duto jadi sawolo. Terus manusia kok disebut batang. Niku betul nggak Mas rangkumannya? Semoga Mbak, semoga. Jadi yang bisa tak ingat niku cuman 5 Mas. Padahal Mas ngendikonya pun banyak tapi 5. Nggih Mas, kalau Umi sementara pertanyaannya niku mawon sih Mas. Oh Mas Ipin kata Mbak Etika. Oh nggih, ada Mas Ipin. Nggih Mas. Tadi soalnya belum disebut nih, belum di absen. Nggih. Kencono. Nggih Mas, sampun pertanyaan Oming niku mawon. Kita langsung lanjut ke slide atau Mas ada kersa ngendika napi malih Mas. Enggak sih. Paling cuma tadi yang terakhir kalau misalkan nama wilayahnya dari Mojopahit atau Mataram makan diganti ya kepingin akibatnya apanya gitu aja. Nggih. Oke Mbak, Nggih Mas. lanjut 91 Mbak Vicky. Monggo. Oke, 91. Jadi semuanya serba terus terang. Karena memang untuk Porohyang Sabda Jati itu harus terang, karena kalau tidak terang kan berarti tidak jelas, berarti harus ngerti-ngerti kan, dan itu berarti bukan Sabda Jati Mbak. Kalau dalam definisi apa ARC, Sabda Jati itu sesuatu yang sangat jelas, jadi tidak perlu diterjemahkan ulang. Ayo Mbak. Tapi Porohyang mengajari bagaimana mengabur cerita masa depan. Karena supaya tidak ketahuan langkah yang akan dilakukan apa, kecuali jika ya memang yang benar-benar dekat sama beliau baru jelas. Ayo Mbak. Karena jika jujur di zaman dongeng Kolobendu akan menjadi masalah. Ya makanya bukannya apa namanya beliau itu senang sanepan, tidak, tapi sanepan itu ke orang yang bukan beliau temui. Kalau yang beliau temui ya jelas. Ayo Pak. Dan masalah itu bukan keinginan para hyang. Kalau proyek sih mau jelas. Ayo Pak. Jadi agar anak cucunya aman nanti di zaman dongeng Kolobendu. Ya supaya bisa apa namanya menyampaikan tapi dimengerti dan tidak menimbulkan masalah. Ayo Pak. Karena pasti akan ada saja yang cari kesalahan dengan peradaban Kolobendu. Ya, namanya bendu Mbak. Misalnya. Lanjut Mbak. Dan juga mengajarkan bagaimana mensiasati peradaban Kolobendu.
Dan itu pasti harus jelas. Jadi tidak ngambang yang diberitahukan. Ayo, Mbak. Agar anak cucu tidak asal gugu dan asal niruin tuh gugu, benar Bang? Yang gugu itu artinya nurut, Mbak. Ya aku tahu, maksudnya tapi tulisannya itu gugu tuh gitu ya. Iya. Jadi dalam bahasa lainnya orang gugun gitu loh, Mbak. Lanjut, Mbak. 99, jadi Parahyangan justru akan membangkitkan logika dengan benar. Jadi justru bukannya nggak boleh berpikir, malah dilatih supaya berpikir. Ayo, Mbak. 100, bukan malah mengatakan tidak bisa dilogikakan. Nah, bagi beliau semuanya masuk akal. Sehingga pasti bisa melogikakan. Oke, karena udah 100, Mbak Jo, jadi mau ada pertanyaan nggak, Mbak Jo? Nggih, Mas. Sebentar Mas. Mas. Nih, Iya. tadi Mas ngendika soal itu yang mau mengganti nama saya jadi ingat Kemayan, Mas. Gara-gara ada yang mau ganti nama, kok jadi lucu nih kalau kita ganti nama wilayah kan gitu. Nama wilayah jadi keinget Aji Kemayan. Nah, Aji Kemayan ini apa bisa dilakukan secara parsial, Mas, tidak ke orang? Maksudnya, misalnya nih, kepalanya yang di Kemayan aja, terus kan sama tangan kakinya masih, atau misalnya badannya yang di Kemayan. Jadi ada tangan kaki jalan tanpa badan. Lucu kali ya. Itu gimana tuh, Mas? Belum pernah dicoba, Mbak. Tapi kayaknya mungkin bisa dicoba suatu ketika sih. Tapi ya itu atas izin dari Mbak, boleh diperbolehkan apa enggak ya. Tapi emang belum pernah nyoba begitu. Kan lucu juga sih kalau ada orang jalan kepalanya nggak ada. Kepalanya kemana raketok. Jadi kalau mau makan dia juga bingung karena tangannya tidak akan bisa nyentuh muka. Oke, 14 gitu ya, Mas? Coba belas. Tapi bukan berarti hilang kan Mas, maksudnya sebenarnya bukannya hilang, cuman memang gimana ya yang jelasinnya Omeng Ya, langsung 14 ya hilang dong. Nggak terus. Lumayan itu kan di beda waktu, Mbak. Jadi mungkin 1 detik atau 2 detik di belakang gitu. Jadi kalau badannya 1 detik di depan, kepalanya 1 detik di belakang, gitu misalnya gitu kan terus nggak kelihatan. Halo malam. Ini lanjutan yang IG Live yang 200 episode 321. Tadi tiba-tiba keputus, jadi kita langsung aja undang Mas Agung. Halo Mas, Betul, Mbak. keputus barusan, maaf Mas. Iya nggak apa-apa. Tiba-tiba. Wong kita cuma bisa nunut IG kan istilahnya. Nggak mungkin diundang dulu, Mbak. Thank you Mas. Tapi untungnya bisa langsung cepet ke share dan kita langsung live lagi. Ini Oming masih ngundang Mbak Vicky nggak Mas? Bentar nggak Mas? Tadi pertanyaan di Mbak Jo masih ketunda. Oke, nanti jawabnya sekalian aja. Iya. Diulangi lagi deh Mbak Jo. Enggak, Tadi enggak, bukan. Masalahnya kita nggak tahu. Halo Mbak. Oke Mbak, Ya. aman-aman Mbak. Lanjut Oke. Mbak. Aku tetap nggak bisa lihat Mbak Vicky nih. Tetap nggak bisa lihat Mbak Vicky. Gak apa-apa. Nanti video call, tenang. Windows. Soalnya tadi kita nggak tahu pertanyaannya itu kepotong sampai di mana gitu loh. Ulangin aja Mbak. Jadi lucunya juga diulangi. Lucu diulangi tuh nggak? Lucu lagi ya, Mas Lah, ya? iya. Loh ya, pura-pura lucu. Kemayan, Mas. Jadi makso ini nanya apa makso? Coba tak tengok ya sampai mana ya. Ya aku tahu Mbak, tadi pertanyaannya kan tentang Aji Kemayan itu apakah bisa parsial? Yeah. Aku kepalanya aja gitu. Aku belum pernah nyoba Mbak, dan karena aku juga nggak ngerti Aji Kemayan itu apa gitu ya. Tapi mungkin suatu ketika mungkin layak dicoba gitu, karena untuk proses menang takol ngasorake mungkin kan itu penting ya, karena kan orang yang dilawan masih hidup kan, dan istilahnya itu hanya dibikin
satu anggota badannya 1 detik atau 2 detik di belakang sehingga nggak kelihatan. Kalau Hmm. orang berada di garis waktu yang sekarang, terus dia ada di 1 detik di belakangnya atau di depannya, itu kan. Jadi yang kelihatan ya pas di detik itu, gitu kan. Nggih. Berarti kan jangan dibayangkan seperti proses menjadi transparan kan nggak gitu ya Mas ya Enggak, maksudnya. Ya, jadi kalau misalnya ininya nggak ada di kemayan gitu badannya terus makan gitu nggak kelihatan dong ini apa misalnya burgernya lewat gitu kan. enggak. Tapi ya itu Mbak, kan apa namanya, itu kan tergantung dari Mbak ya, bukan tergantung dari aku ya, karena aku juga nggak ngerti ya di kemayan apa. Iya Mas. Cuman kalau disuruh dicoba ya mungkin suatu ketika dicoba. Kan dapat disclaimer bukti ojo percaya kan gitu ya Mas. Oke. Terus niki Mas, apakah kemayan niki nanti dilakukannya bukan nanti misalnya dilakukan gitu dengan sabdo jati atau tanpa sabdo jati Mas? Kalau dengan sabdo jati berarti udah nggak bisa dirubah Mbak. Tapi kalau tanpa sabdo jati berarti masih bisa dirubah. Jadi seperti misalkan Gunung Padang itu tanpa sabdo jati berarti masih bisa ditemukan kalau bisa buka kemayannya. Tapi kalau enggak ya nggak bisa. Tapi kalau sudah pakai sabdo jati, sampai kapan pun ora bakal iso. Gitu Mbak. Mas, sorry tak potong ya. Berarti pemakaian Sabdo Jati ini kok bisa dipilih kayak kenten nggak Mas? Nggih? Maksudnya kapan dipakai, kapan tidak itu bisa dikendalikan, maksud dikendalikan dalam tanda kutip nih. Maksudnya beliau ini kan berkenan atau tidak kenten nih Mas? Nggih? Iya, Oh, tergantung beliaunya, bukan tergantung dari kita Mbak. Di dongengnya di begitu. dongengnya. Iya, berdasarkan dongeng loh ya. Nggih. Oh, Tapi juga aneh ya Mas, ketika tadi Mas kan kita soal huruf eh, yang penataannya udah berbeda, hurufnya beda, penataannya udah beda, sehingga artinya pun secara garis besar juga jauh banget berbeda gitu. Berarti kan ujung-ujungnya semua apapun yang berdasar dari sesuatu yang tadinya nggak tepat itu atau nggak sesuai dongeng atau mereka punya dongeng yang berbeda, berarti kan semua cara membaca atau dasar kalau kalau berpikir ya berarti kan dasar berpikir kan gitu ya. Kalau mikir ini maksudnya. Uh, itu kan berarti sama sekali berbeda kan gitu ya Mas. Nah, aneh juga sih kalau tiba-tiba ganti-ganti tanpa cara yang jelas. Jelas pun dasarnya nggak tepat gitu kan aneh juga nih Mas. Ya, iya, iya Mbak. Karena kan mengganti itu harus ada dasarnya. Nah, dasarnya itu dasar karena memang dia punya bukti atau dasar karena pokoknya kudu ganti gitu kan. Kalau pokoknya itu sangel Mbak. Maka kalau ada yang menggunakan dasar pokoknya berarti untuk yang merasa tidak terima kan juga akan menggunakan dasar pokoknya. Gitu gantian. oh. Nah, kalau misalkan Mas Jopait di anu seperti itu kan mereka juga akan ngomong oh, kalau gitu aku juga pokoknya gitu loh. Mas Jopaitnya kan ngomong gitu juga kan. Ya, Pokoknya lagu ganti gitu, gitu juga kan Mbak. ya, jadi bisa seperti itu nggak Mas? Iya. Udah jelas ya, Ome nggak jelas-jelas. Masalah. Tapi kan itu anu Mbak, apa namanya pada dasarnya kan itu tergantung Mojopahit sama Mataram ya, bukan tergantung dari aku ya. Kalau aku kan orang Cilengsi Mbak, orang Iya, yang tinggal di Cilengsi gitu, jadi bukan orang Mojopahit atau orang Mataram bukan. saya juga belum sih. Bingung kan? Gini Mas. Ya Mas, matur nuwun Mas. Oke, Ya, cukup. Ya itu kita nunggu. Oh, selamat malam. Ini kita tadi terputus lagi ya. Jadi kita ngundang apa? Ini Omil akan mengundang Mas dan Mbak Vicky lagi. Semoga lancar ya kali ini ya. Sedikit kan. Sebentar ya.
Ya, ini judulnya Live Embung, live bersambung. Mas, ini Omeng udah ngajukan undangan, Mas. Pak Vicky juga, Omeng sudah ngajukan undangan. Ada keterima nggak undangannya Omeng, Mas? Oke. Halo, Mas. Sudah tak klik undangannya, Mas, tapi belum bisa. Ya, unable to join statusnya. Mbak Vicky juga sama, unable to join. By WA ya, sebentar. Ini Ome akan mencoba pakai WA, jadi mohon bersiap untuk Mas dan Mbak Vicky. Halo, Mas. Oke, sebentar. Ome ngundang Mbak Vicky dulu nih, Mas. Halo, Mbak. Halo, Mbak. Oke, sip. Udah siap? Ome belum. Ome belum mau live. Ya udah Mbak, Kita lanjutin di ayo sini. kita pakai ini aja karena nggak bisa diundang lagi ke sana. Apa sih Mas diundang? Di IG-nya nggak bisa manggil. Oh. Oke. Pakai ini aja ya. Oke. Oke. Sip. Monggo, Mbak Vicky dan Mas, kita lanjut ke slide 101. Langsung ini Mbak. Langsung, Udah. ini kan udah online. Ya, Sambil ngecek bentar. oke. Bentar. Bentar ya. Yui. Biar enggak. Oke. Oke, 101. Karena logika yang benar bisa menyelamatkan anak cucu. Itu jangan jelas sih, lanjut aja Mbak. Mbak Jo tadi udah kejauh semua belum Mas? Sudah. Udah, tapi langsung lagi. Oke. Iya. Itu bisa dilogikakan, justru para yang sangat mendorong agar bisa dilogikakan. Karena orang yang itu kan pengen anak cucunya bisa berkembang pola pikirnya. Ayo Mbak. Supaya tahu perbedaan antara sang yang dan sang yang jadi-jadian. Ya, antara sang yang dan sang yang tidak yang biar pada tahu bedanya piye. Lanjut Mbak. 104, karena pada dasarnya justru sangat diharapkan kalau anak cucu logikanya berjalan bagus. Karena yang paling penting bagi leluhur adalah bagaimana supaya anak cucu itu bisa membedakan yang ini isono kuwi. Lanjut Mbak. Sedaya para hyang arsa nyuruh rawuhipun tejo kang saking sang kang padang jengglang madangi jagat kanthi asreping samirana nuntun gumelaring jatining kamulyaning tribun. Mas. Ya, berarti sudah disampaikan semua. Jadi ya sudah, itu sudah selesai.
gitu. Nggih, Mas. Oke. Sampun? Oke. Dan Mbak, Mas, monggo pernyataannya sekali lagi, Mas, untuk yang tadi, Mas. Ada udah tambahan? cukup. Aku udah cukup, Mbak, nggak perlu ditambahin. Oh, Udah nggih. cukup. Nggih, baik. Untuk Mbak Vicky, kita tutup ya IG live kita. Oke. Matur nuwun, Mas, untuk dongengnya. Matur gung ing panuwun dening Ki Tunggal Jati Jaya Amung-Raga utawi Sang Maha Prabu Brawijaya kaping 8 yang juga memiliki gelar Sang Maha Prabu Brawijaya. Ngapunten, yang juga memiliki gelar Sang Maha Prabu Siliwangi pertama sebagai Maha Prabu terakhir dari Kerajaan Mojopahit yang keratonnya ada di Sasrowulan, bukan Trowulan. Matur gung panuwun dening Eyang Amangkurat I sebagai Raja Kerajaan Mataram keempat yang juga bergelar Sang Maha Prabu Siliwangi yang keraton pertamanya di Jakarta dan keraton terakhirnya di dekat Gunung Indrakila. Kang sampun medar sedaya puspitorum kang ambar gandanipun tansah andamel hayune pangiksi sengsamipun sedaya kang dumadi tansah suka anengga rawuhipun kang kala subuh kagem rasa syukur raharja kerta tentreming jagat raya. Ingat yang menyandar ini semua cuma dongeng dan dongeng itu tidak untuk dicari kebenarannya. Jadi jangan dipercaya, jangan diseriusin, jangan didengerin, apalagi diulang-ulang nonton rekamannya. Saya Oming, Mas Agung Bimo Sutejo, Mbak Vicky Ananda, Mbak Jo Kresna. Jangan diingat tiap Rebo, jangan diperhatikan juga waktu tayangnya. Terima kasih semuanya, selamat malam, salam menyan dan salam ojo percaya. Ternuwun.